Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Manajemen Sumber Daya Insani Global. Di sini terdapat berbagai subbab, yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian bisnis internasional. Yang kedua, strategi HRM pada bisnis internasional. Yang ketiga, perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Yang terakhir, manajemen sumber daya global. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis internasional. Di sini saya mengambil dari menurut Max Kulotz, Franz Geringer Minor tahun 2005, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Sedangkan pengertian bisnis internasional menurut Daniel Redebaugh and Sullivan tahun 1995, bisnis internasional adalah semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Selanjutnya, hal-hal yang membuat rumit tentang bisnis internasional adalah: yang pertama, negara-negara mempunyai ciri khas; yang kedua, masalah yang dihadapi lebih kompleks; yang ketiga, bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah; yang keempat, transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang; yang terakhir, implikasinya. Segala hal antar batas harus dipertimbangkan dalam semua keputusan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan multinasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Strategi HRM pada bisnis internasional. Seorang pegawai atau manajer khususnya yang berada dalam lingkungan bisnis global, maka ia harus dapat membuka pikirannya dan menyerap perbedaan yang ada serta menyesuaikan diri. Jadi, seorang pegawai harus menyesuaikan diri dengan pada tempat suatu bisnis dan perusahaan dengan lingkungan di mana ia berada agar dapat bertahan dan menghasilkan keuntungan. Jadi seorang pegawai harus menyesuaikan diri dalam suatu bisnis tersebut dan harus bertahan pada suatu pekerjaannya tersebut. Selanjutnya, strategi HRM pada bisnis internasional. Tahap awal, manajemen sumber daya manusia adalah menentukan beberapa pemikiran jumlah pegawai yang dibutuhkan dan apa saja persyaratannya. Jadi tahap awal harus mampu mengerti apa saja persyaratannya dan apa yang dibutuhkan oleh seorang pegawai tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap rekrutmen dan seleksi, di mana proses ini ditentukan oleh orientasi strategi perusahaan yang meliputi kebijakan etnosentris, polisentris, regiosentris, ataupun geosentris. Kebijakan etnosentris di sini digunakan ketika sebuah perusahaan merekrut dan mempromosikan pegawainya berdasarkan ketentuan perusahaan induk di negara asal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zufar Wahrudin Rahmawan, NIM 044. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Poin ketiga yaitu perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Di sini ada 5 perbedaannya. Yang pertama itu lebih banyak aktivitas SDM. Untuk beroperasinya di suatu lingkungan, Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, kebutuhan
untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi keahlian mereka seperti pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik SDM, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas, sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus lebih banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara diwajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat, pengungkapan resiko. Seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Dan yang terakhir adalah pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang paling utama untuk mempengaruhi SDM global adalah tipe pemerintahan, keadaan ekonomi, dan praktek-praktek ketenagakerjaan di tiap-tiap negara yang berbeda. Yang selanjutnya, manajemen sumber daya manusia global. Manajemen SDM global sebagai pengaruh yang memengaruhi atau interplay di antara ketiga dimensi aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi atau secara luas, manajemen SDM global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti SDM domestik. Morgan menggambarkan SDM global dalam 3 dimensi. Yang pertama, aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas SDM internasional. Negara tuan rumah di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang selanjutnya, negara asal, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Dan negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Yang ketiga, 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Karyawan negara atau tuan rumah, karyawan negara asal, dan karyawan negara ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.